Caraku marah, caraku tersenyum. Metafornya dapat, cuman cara realitanya apakah iya Landak tidak punya teman? Gitu. Kawin ya, Kawin. harus ada Apakah kawin. berarti mereka tuh kawin emang stranger? Kawin gitu. Atau kenal dulu atau gimana gitu? Baru ketemu nih, anak cowok baru. Kawin. Saya ini yang ngandung kamu, saya yang melahirkan kamu. Bagi saya mah bukan dia, bukan Ya. ibu saya. Ia menggonggong bak suara hujan. Ia menggonggong bak suara anjing harusnya. Ya video kawinnya Landak gitu ya. Gini. Emang susah gitu. Iya. Karena tajam-tajam. Ada di lagu liriknya. Ayahnya yang main gitar. Ayahnya yang main gitar. Obrolan lirik sampai pusing. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati. Seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Alright, bertaut dari Nadine Amizah, Goy. Kasih. Ini orang lain mah nggak tahu ya, kita tuh sebenarnya udah lama nggak take video sih. Betul. Kita udah hampir sebulan kali ya. sebulan, 3 minggu. 3 minggu Ya, hampir sebulan. Hampir sebulan. Bener. Udah 3 minggu kita nggak take video, tapi nggak ada yang tahu, dah kita masih posting soalnya. Dan di pertemuan lagi kita yang udah 3 minggu, chemistry kita masih kebangun atau enggak nih ya? Yang sebelumnya tuh Memang nggak ada, gitu ya. Memang nggak ada. Ya sekarang masih nggak ada atau apakah jadi gimana gitu? Iya. Terakhir tuh, nggak tahu, saya juga lupa terakhir apa. Lupa. Kalau nggak salah mau bikin lagu kalau nggak salah. Becati guling. Oh, becati guling. Ayo. Ini orang pengen lagu ini karena unik, gue. Liriknya teh kan diksinya ngambilnya atas nih. Diksinya ngambilnya yang tinggi. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Emang hidup mana kayak gimana, gue? Hidup berjalan seperti bajingan. Mungkin nggak sesuai harapan kali ya. Dia kan sama ibunya lagi curhat kan. Mana bayangin Nadine Amizah. Yang penyanyinya nih. Hidupnya tuh seperti bajingan tuh berarti mungkin tidak berjalan dengan baik gitu ya. Iya, sudah sesuai harapan kan kata orang. Berarti bukan karena ekonomi. Bukan karena ekonomi. Bukan karena Cinta, bukan karena cinta. Bisa jadi. Karena kan kau pangeranku mengambil peran. Enggak, maksudnya gini. Intinya bukan karena ekonomi lah. Bukan ekonomi. Sekarang kan bukan kalau ekonomi. kita kaum menengah ke bawah kan masih karena bajingan tuh karena ekonomi. Anjing, saya cari duit susah gitu. Nah, cari itu, kerja susah gitu. Jadi apa nih kira-kira nih? Seorang Nadine Amizah bisa mengatakan hidup ini bajingan. Bajingan. Bajinga. Songwriternya Nadine Amizahnya sendiri sama Mika Angelo Brahmantio. Bertaut. Nah, tapi apa gitu. Soalnya ngelihat orang-orang yang kan teman kita ada yang punya uang ya. Iya. Ada maksudnya teh ya uang mah nggak jadi masalah gitu. Tapi ketika ditanya mah tetap ada masalah gitu hidup dia teh. Entah itu keluarganya, entah itu apa gitu. Pasti tidak sesuai harapan dia. Ya pada intinya setiap orang punya permasalahan sendiri-sendiri dengan takarannya yang sendiri-sendiri. Dengan limitasi dirinya juga yang sendiri-sendiri. Kayak misalnya kita ngelihat masalah seseorang gitu ya, kayak kita meremehkan masalah itu. Gitu. Masalah kayak buat gitu. dia mah kayaknya mungkin gue dia juga dulu lebih parah deh. Iya. Cuman buat dia tuh itu tuh mungkin udah berat parah banget iya, gitu. Iya benar. Yang unik teh di sini nggak ada ayahnya. Di lagu liriknya. Ayahnya yang main gitar. Ayahnya yang main gitar. Ayahnya main gitar. Enggak di Karena lirik. memang dia pengen bikin lagunya mungkin Buat- memang tujuannya untuk ibu. buat ibunya. Ya. Dia lagi bercakap sama ibunya. Mm. Terus orang berpikir ada kemungkinan juga ketidakharmonisan si dalam rumah tangga ibunya sama bapaknya.
Mungkin ya, tahu. mungkin ya. Maksudnya teh menunjukkan ketidakharmonisan itu. Belum tentu broken home tapi tidak harmonis lah. Belum tentu bercerai orang tuanya, tapi ya tidak harmonis kan bisa jadi. Seperti landak yang tak punya teman. Apa iya? Anjing landak melandak. Landak tuh gimana maksudnya landak? Anjing gimana coba landak tuh kan berduri. Nah, metafornya dapat, cuman secara realitanya apakah iya landak tidak punya teman gitu? Iya, itu kan aneh. Hidup tuh seperti landak yang nggak punya teman. Hidup yang nggak punya, yang seperti landak tuh hidup berduri berarti kan. Kalau seperti bunga mawar orang indah. Orang ngerti karena indah tapi berduri gitu. Hidup itu indah tapi berduri. Gitu. Nah ini mah seperti landak yang berduri tapi nggak punya teman. Hidupnya dia teh landak yang nggak punya teman tuh yang gimana? Iya, karena kalau enggak mah gimana dia kawinnya gitu. Iya, pasti. Atau enggak jangan-jangan memang landak itu ketika hanya sekedar benefit doang, Pak. Jadi gimana? Kita sangkut pautannya sama hidup kan, ini hidup. Ya enggak, misalnya landak nih, landak punya teman. Landak Tapi kok bisa interaksi berkembang biak. Pasti harus ada berproduksi, kan nggak mungkin. Pasti harus ada pasangan. Ubah dong dia. Ya, betul. Berarti ada setidaknya yang kawin lah. Kawin ya, harus ada kawin. Apakah berarti mereka tuh kawin emang stranger? Kawin? Atau kenal dulu atau gimana gitu? Baru ketemu nih, landak cowok kawin aja gitu. Ngewe yuk, ayo. Ya kayak gitu atau gimana gitu kan, seperti landak yang tak punya teman. Memang landak itu ada, saya pernah ngeliat videonya beberapa yang lalu ya. Ya video kawinnya landak gitu ya. Memang susah gitu. Iya. Karena tajam-tajam. Ada durinya iya. Iya, mungkin maksudnya itu gitu ya. Jadi kadang tuh mungkin lebih ke kita tuh ada sifat-sifat kita gitu yang memang kadang tuh orang tuh pengen nolong sebenarnya. Tabrakan gitu. Iya, orang tuh sebenarnya pengen nolong mungkin. Ya, pengen berbuat baik tapi kitanya nolak. Ya intinya bakal selalu ada gesekannya. Tetap nggak inilah gitu. Bukan berarti jadi nggak bisa berteman, nggak sih? Bener. Iya. Tetap bisa berteman. Cuma mungkin yang dialami seperti itu gitu. Yang dia rasakan mungkin seperti itu. Ia menggonggong bak suara hujan. Iya, nyata siapa ya? Ia menggonggong hidup. Oh, hidup tuh menggonggong. Atau landaknya, landak gak menggonggong. Iya, hujan juga, hidup juga tidak menggonggong. Iya, orang tuh bingung. Ia menggonggong bak suara hujan. Ia menggonggong bak suara anjing harusnya. Iya, ini aneh orang juga. Nggak aneh, bukan. Ya aneh bisa dibilang aneh, cuman ini kan sisi puitis. Ya sisi puitisnya lah bisa dibilangnya kan seperti itu. Puitis juga harus memiliki ada logikanya gitu. Kayak tadi, kamu tuh seperti mawar yang berduri gitu. Ya itu puitis bukan kan? Kalau bisa jadi logika, bisa jadi cuman masalah kebiasaan aja sih kalau kata orang. Nah sekarang ingin menyampaikan apa? Ia menggonggong. Seperti aku ini binatang jalang. Nah masih maksudnya teh aku ini binatang jalang kan? Aku binatang jalang. Binatang jalang udah sampai situ, subjek predikat objek. Binatang yang melacur gitu? Iya mungkin bisa kan? Bisa. Iya bisa. Gila banget lah. Kalimatnya gitu. Dalam satu kalimatnya aku seorang binatang jalang. Kan masih bisa gitu. Ya iya. Ya jadi ini tuh kalau kata aku antara entah menggonggongnya yang metafornya gitu ya. Bak suara hujan teh gimana? Mungkin maksudnya deras gitu. Menggonggong terus. Menggonggongnya gitu. Terus secara terus-menerus. Hujan kan nggak jebur gitu. Iya, mungkin dari atasnya begitu ya. Dari awannya gitu kali ya. Memang kan udah karena jarak gitu jadi pecah gitu kan. Iya. Mungkin maksudnya terus-terusan gitu. Mungkin masalahnya teh terus-terusan ada gitu. Bak suara hujannya teh suara gonggongannya kali ya. Iya, menggonggong seperti hujan gitu. Yang terus-menerus turun gitu. Gun, kalau saat hancur ya memang. Kalau saat hancur, sosok yang nggak pernah ninggalin teh, salah satunya ibu walaupun ada. Sahabat juga nggak bisa dijamin lah sebenarnya. Ya nggak sih? Ibu mah kayaknya tuh sosok ibu teh nggak bisa lepas ya, gue dari hidup orang mah ya. Mungkin nggak semua orang ngalamin, tapi ibu orang mah mau hancur mau kayak gimana anaknya, tetap aja dia ada gitu. Satu-satunya cinta tanpa syarat ya itu.
kata Iya lu. benar, makanya setuju orang. Apalagi saat ku jadi juara, iya benar. Saat ku tak tahu arah menjadi gagah, sedikit ku jelaskan. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum seperti data jantung yang bertaut. Mungkin dia ngerasa mirip banget kali sama Iya, ibunya. mungkin ya. Nah, orang juga ngerasa dipikir-pikir mah lebih mirip ke ibu sih. Tapi kebanyakan yang orang tanya gitu, anak cowok ngerasanya gitu, mirip sama ibunya. Anak cewek teh nggak ngerasa. Miripnya sama bapaknya gitu. Kalau fisik ya, tapi kalau sifat, sikap kayak gitu, dia ngerasa orang mah beda aja gitu. Nggak mirip siapa-siapa, orang mah beda aja. Itu mah karena yang disurvei sedikit ya. Mungkin kalau disurveinya banyak, mungkin mereka juga ngerasa mirip sama ibunya atau mirip sama ayahnya. Kalau fisik mah ya mereka ngerasa mirip sama ayahnya. Ya kebanyakan. Kalau sifat mah enggak sih. Kalau cowok iya, mana yang ngerasa gitu enggak? Ngerasa mirip sama ibu gitu dari cara keduanya sih. Campuran Tetap bakal Iya. ada. Benar-benar. Bakal ada sifat yang ya mungkin karena pada dasarnya akhirnya sifat seseorang teh kan ya gitu. Maksudnya teh beberapa doang gitu. Cuman kombinasinya dari yang mana? Mungkin referensi yang dari ibu ini gitu yang diambil dari bapak mungkin. ini. Iya, karena ya makanya bayangin dari kecil yang kita lihat tuh mereka gitu. Ya. Dari gerak-gerik, dari Betul. genetik, dari apa ya? Genetik mereka. ya, genetik Masa udah ya pasti. tiba-tiba mirip sama tetangga kan aneh. Ya kalau genetik ya. Tapi karena kebiasaan sama ibu doang kan bapak mah kerja gitu. Jadi sehari-harinya Iya, sih, sama benar. ibu. Iya. Jadi mungkin Lebih- orang banyaknya sama ibu teh Iya, karena itu gitu. lebih dekat. Mungkin ya. Nyawaku nyala karena dengan iya benar. Nah, gue definisi ibu sendiri buat mana? Ibu ya itu Orang yang salah satu orang Cinta yang mencintai tanpa tanpa syarat. syarat. Kalau indung orang ya, Iya. betul. yang kakak orang aja yang udah merit, udah kepala 4, masih tetap aduh gimana ya gitu. Tetap masih Gimana? memikirkan gitu. Oh iya. Iya. Padahal kepala 4 itu udah lumayan tua loh sebenarnya. Iya. Udah punya anak lagi. Anaknya udah SMA gitu. Tetap dipikirin kan. Iya. Kalau yang melahirkan itu seorang ibu atau bukan? Maksudnya? Orang yang melahirkan itu seorang ibu atau bukan, definisi itu? Definisi itu gitu. Atau ada orang yang bilang ibu itu apa? Ibu itu definisinya orang yang mengandung dan melahirkan saya gitu. Ya bisa. Bisa ya? Bisa lah. Tapi orang Kecuali keras sakti ya karena dari batu kan ya. iya benar. Induk. Induknya batu gitu. Kalau orang sih enggak sih. Maksudnya teh ya itu emang benar sih. Ngerti maksud mana? Secara Biologis mah iya. Secara biologis iya. Secara biologis mah Secara iya. biologis iya. Tapi tidak. Cuman kadang juga fungsi dan peran yang mendefinisikan seseorang itu. Iya, benar. Benar. Ya. Makanya orang bingung. Orang teh nggak pernah tahu rasanya hamil, nggak pernah tahu rasanya melahirkan, dan orang nggak tahu siapa yang mengandung orang. Orang tidak memastikan siapa ibu orang yang mana nih. Orang tidak pernah memastikan itu. Kalaupun nanti ada yang ngaku-ngaku, saya ini yang ngandung kamu, saya yang melahirkan kamu. Bagi saya mah bukan ibu saya. Ya. Karena selama ini yang menjadi peran ibu. Iya. Tuh sih ya yang ibu yang sekarang maneh tahu gitu. Iya. Dan ini terjadi juga di komika Novian, tahu nggak sih? Oh. Ya kan? Dia kan dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Dia tahu ada orang tua kandungnya. Tapi ketika jadi materi stand up, yang dijadikan materi itu kehidupan saya sebagai seorang petani, bukan sebagai seorang PNS. Kehidupan orang tua saya yang sebagai petani. Dan ketika sukses, ya dia timbal baliknya bangun rumah untuk orang tua angkatnya, bukan orang tua kandungnya. Karena definisi ibu itu bukan yang melahirkan, Yang merawat. Gitu. yang merawat dan membesarkan. Ya, bisa. Itu mungkin ya itu benar, berarti benar nyambung sama ya yang cinta tanpa batas sih, tanpa syarat, mencintai tanpa syarat. Nah, ada lagi yang lagi rame, bukan lagi rame sih sebenarnya, yang ramai dibicarakan, yang di post sama yang Lex. Ya, Kilo, jangan ada posing kilo, tekan kilo, kilo. Kesuwen, ayo. ya kan mana udah lihat ya. Itu kalau diartiin ya, itu kan bahasa Jawa ya, guys. Dia tuh sebenarnya lagi ngirim itu tuh videonya ke istrinya. Ini loh yang bikin lama tuh ini, dikeplak lah kepalanya. Terus ibunya
jangan dipukulin dong gitu. Kurang lebih translate-nya kayak gitu, jangan dipukulin dong, dengan nada yang kamu dengar lah videonya. Nadanya kayak gitu. Orang sebagai anak dari seorang ibu, anjir, yang kan dia kan masih sama ibunya, orang juga kan masih sama ibu orang, berarti kan masih melihat kasih sayang seorang ibu. Kayaknya orang gak rela deh ngelihat video itu. Tanggapan mana sendiri gimana? React-nya terhadap video itu. Jadi video itu akhirnya sekarang video ini orang tuanya, ayahnya, baik ibunya yang dipukul tadi udah meninggal katanya. Hah? Udah meninggal. Itu videonya tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, nggak tahu. Pokoknya sehari ini 2023 ini udah meninggal ya. Ibu itu tuh. Ibu itu yang dikeplak itu. Gimana nih? Kok ada gitu seorang yang gimana ya? Kan kalau kata Nadine Amiza mah caraku tersenyum, caraku marah teh sama kayak ibu. Kan asa nggak mungkin ibu ini teh menjatuhkan anaknya untuk berbuat seperti ini teh. Walaupun kita nggak tahu, tapi kayak nggak mungkin gitu. Ya kalau misalnya dilihat secara sepintas aja ya. Sepintas harus gitu. mengetahui Latar belakang. seluk-beluk di belakangnya gitu. Karena kita hanya melihat apa yang kita lihat gitu. Iya, cuman itu gitu Hanya video. iya kita memang seharusnya idealnya kita melihat lebih dalam lagi. Cuman Iya. ini kan hanya singkat saja. Singkat gitu. saja. Iya. Mungkin ada trauma kayak atau apa, kita nggak tahu lah. Iya, ini yang enggak nggak tahu. lah. Kita mah nggak Bisa tahu. gitu lah. Iya, tetap nggak bisa kan. Ya jangankan ke orang tua lah kasarnya gitu. Orang tua kan dulu. Iya, jangankan ke orang tua kan sebenarnya ke yang di bawah kita aja sebenarnya tuh nggak boleh ngelakuin hal itu. Mau geplak kepala orang tuh kan ya karena kultur juga ya. Kayak misalnya kalau di Jepang itu kan memang kebiasaan orang tuh kan bercanda tuh kepala gitu ya, getok gitu. Bercandaan orang Jepang tuh bercandaan. Ya. Bercandaan, Ya. bukan ke orang tua langsung tok. Ya, gitu. cuman kalau kadang di sini kan kadang bercandaan ke kepala Itu teh nggak boleh. Kadang juga menyinggung orang gitu karena Betul. kepala itu Ya, ada proteksinya tersendiri lah gitu. Ada harga dirinya sendiri lah kepala tuh gitu. Dia memang harusnya dilindungi sih kalau nggak boleh terlalu Ya. keras juga. Ya apalagi sama orang tua lah gitu. Iya, orang sampai nggak habis pikir kenapa ada anak yang kayak gini. Padahal kalau orang pikir-pikir ya, orang bisa kayak gini nih di depan kamera nih. Berarti kan orang harus jalan nih dari rumah ke sini. Yang ngajarin jalan orang tua. Orang harus berbicara di depan kamera. Yang ngajarin berbicara ibu. Dari awal sampai Z bilang ini ibu, bilang bapak gitu. Dari mulai kontol bilang kontol. Nah, ini kontolnya gitu kan seorang ibu yang ngajarin semua teh, kok bisa-bisanya kamu ngeplak kepala orang tua. Padahal kamu teh bisa ngegeplak juga gara-gara ibu. Kamu bisa beli, walaupun kamu kerja, kamu beli handphone aja itu pasti karena ibu. Karena awalnya pasti ibu yang ngajarin semuanya. Oke, gue mana ada tambahan lagi nggak? Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Kau pangeranku mengambil peran. Kau pangeranku mengambil peran. Berarti terganti gitu. Nah, kayaknya nggak akan terganti deh. Seorang ibu gitu. Mana mungkin terganti aja sama pangeran. Ibunya maksudnya yang menjadi pangerannya teh. Oh, bukan seorang pangeran datang Bukan. mengambil peran ibunya. Bukan. Ibunya sekuat itu ibunya sampai bisa menjadi seorang pangeran gitu. Berperan Oh. sebagai pangeran kan laki-laki. Ya. Ya itu gitu bisa. Nah, makanya bisa jadi ketidakharmonisan dengan ayahnya. Iya nggak tahu ya. Karena dia tuh Maksudnya, single parent. nggak tahu itu Ya, dia itu nggak relate tahu. ke real story ataukah memang ya Nggak tahu real story. dibuat secara untuk lagu gitu kan nggak tahu. Untuk lagu sih kalau kata. Orang Iya. nggak tahu cerita realnya gimana. Iya. Cari kehidupan Maksudnya pribadinya. kalau misalnya kita harus ngebawa keluarga asli jiwa itu kan udah masuknya ekstrinsik gitu, nggak ekstrinsik lagi gitu, udah nggak di dalam. Iya, itu mah mungkin aja itu mah ceritanya. Jadi lagu ini tuh ceritanya kalau dari lagu ini doang, intrinsiknya doang, mungkin aja. Bisa jadi. Cuman Bisa kan jadi bukan kayak menjadi bukan peran raja yang diambil, peran pangeran. pangeran tapi cowok. Iya, tapi bukan ayah. Oh iya, mungkin ya, protektor lah maksudnya.
pangeran, ya bisa jadi kakak. Jadi sosok protektor. Jadi sosok intinya yang bisa nggak terlalu jauh jaraknya gitu. Yang bisa jadi partner. Kayak gitu kan pangeran. Bisa aja ya, bisa aja. Pangeran kan jadi partner kan. Oke, gitu aja. Gue ada tambahan lagi? Oke, gitu aja menurut kita. Kalau yang punya punya pendapat lain tentang lagu ini atau mau react lagu videonya si Young Legs tadi, ya bolehlah. Atau mau ngungkapin rasa sayang ke ibu, silakan tulis di kolom komentar. Itu aja menurut kita. Menurut kalian gimana?